kemarin kan aku baru nonton Ben and Jody ya. Oke. Film terbaru Visinema yang bikin universe sendiri. Sekarang ada lagi nih film universe terbaru ya dari Visinema. Judulnya adalah Arini. By Love Inc. Yes. Kalau ngelihat judulnya pasti tau lah ya ini dari universe yang mana. Ya, Love for Sale lah ya. Benar banget. Love for Sale kan udah 2 film nih ya. Tapi hari ini ternyata masih misterius aja gitu ya. Iya. Seperti apa sebenarnya Love Inc. gitu Iya, ya. iya. Itu kan penasaran banget kan ya. Iya pasti lah. Dulu kan kita kayak pas Love for Sale ini tuh aplikasi apa gitu ya, Iya. perusahaan apa gitu ya, terus tiba-tiba aplikasinya hilang Iya. kan gitu kan. Kantor nggak ada Iya ya kan. Jadi kayak ini tuh apa sebenarnya gitu ya. Tapi setelah aku nonton film ini gitu ya, aku jadi kayaknya lebih baik nggak usah tahu sih sebenarnya hari ini dari mana ya. Iya. Bener nggak sih? Bener. Kayaknya lebih bagus jadi misteri aja deh. Iya, kayaknya lebih bagus jadi misteri aja deh. Setelah nonton film itu kayak, aduh, Udah deh. apakah ada tombol reset untuk menghapus ingatan saya? Mesinnya rusak coy. Nonton ini tuh aku kayak keinget ini loh. Film. Science fiction. Iya. Yang gimana itu. tuh? Iya. Gitu. Karena settingnya futuristik ceritanya ya. Iya, kayak gitu. Jadi aku langsung inget ke World Without gitu kan. World Without Arini. Kalau World Without itu dia ingin mewah tapi maksa gitu. Jadi Iya, kayak iya. aduh, Ketinggian. banyak yang ganggu lah di situ kan. Iya. Nah, kalau di sini tuh kayak lebih simple aja. Gitu dari mulai gedungnya terus apa namanya bajunya lebih enak aja dilihatnya. Outfitnya, ruangannya gitu-gitu sih. Openingnya ya menarik ya. Ya, Yang menarik. kayak dari jauh gitu loh. Dari Terus, atas. Iya dari atas, terus jauh, terus ada kayak location gitu kan, nama-nama Iya. gitu. Terus deket. Iya, benar. Terakhirnya ke Arini gitu. Itu kayak udah mencerminkan ya emang ini tuh futuristik lah kesannya gitu ya. Iya. Kesannya kayak emang film yang konsepnya canggih ceritanya gitu ya. Aku sukanya apa ya? Aku sukanya kalau film ini di skip aja sih sebenarnya. Maksudnya Oke. setelah nonton ini jadinya kayak menyesal sih gitu ya. Iya. Kenapa kita jadi harus tahu hari ini kayak gini sekarang? Iya benar. Udahlah Love for Sale 3 aja udah. Iya. Anggap aja ini nggak ada. Aku sih harapan pertama nonton tuh kayak ingin tahu pertanyaan-pertanyaan aku di Love for Sale. Tapi nonton ini bukannya malah terjawab, malah muncul pertanyaan-pertanyaan lain. Emang, aku nggak masalah sih ya mau shifting genre jadi kayak thriller kan ini ceritanya, sci-fi, thriller atau apapun itu gitu ya kan. Kemarin juga Ben and Jody berubah kan shifting genre gitu kan dari yang drama jadi action gitu ya. Selama masih masuk gitu ya. Nah, iya. Selama oke mah ya nggak apa-apa. Iya, rasanya itu nggak oke sih. Dan ada Marissa Anita nih sebagai ketuanya ya di Love Inc. Yang kata aku mah salah main film dia kayaknya. Serius, Iya. tiap kita bahas film yang ada Marissa Anitanya pasti kita selalu bilang Marissa Anita bagus banget ya di tiap Iya. film yang dia mainin. Iya. Di sini, aduh. Salah ya. Sebenarnya tuh mereka tuh tahu nggak sih kalau misalnya ngelamar kerja di Love Inc itu kayak gimana? Nah itu dia. Maksud aku dia tuh kan baca kontrak yang banyak itu dengan gaji 50 juta sebulan dan dengan ngelamar kerja malam-malam harusnya kan udah agak aneh nggak sih? Udah nggak beres ya. Iya. Nge-apply Terus kerja malam-malam. mereka tahu nggak sih kenapa mereka setelah itu malah kabur-kaburan gitu Nah, loh? iya. Atau mereka dijebak atau gimana gitu? Karena kan di sini intinya Arini dan Tiara gitu ya terutama sadar kalau memori mereka selalu di-reset ya. Nah, kenapa memori mereka di-reset? Pertanyaan nomor 1 ya. Ini masih ada nih, masih ratusan nih pertanyaannya yang tidak terjawab ya. Iya, itu bingung. Apa yang terjadi gitu kalau cuman sesimpel aku ingin mengenang hidupku yang sebelum-sebelumnya gitu. Nah, kenapa cuy? Iya, ya udah sih biarin aja. Kedua, kenapa setiap mereka di-reset Tiara selalu ingat? Iya, itu rusak mesinnya, aku yakin. Iya. Si ini juga ingat, selain Tiara si Arini juga ingat. Iya. Tadi kita pikir tuh mereka punya cara tersendiri agar bisa tetap ingat gitu. Ternyata jawabannya adalah karena memori kita kuat. Pertanyaan nomor 3 gitu ya. Kenapa mereka harus di-reset terus-terusan ya? iya. Kalau tahu mereka tidak kompeten, pecat aja cuy. Iya. Mungkin paling laku kali mereka berdua, Oke, makanya tapi kayak dipertahankan gitu loh. Kalau ngomongin paling laku ya berarti lo harus ngomongin sisi bisnisnya gitu Iya. ya. Di sini tuh nggak pernah disentuh gitu. Iya sih. Selain dikasih gaji 50 juta gitu ya. Apa kepentingannya Love Inc gitu? Harus ngeriset mereka terus-terusan Iya, gitu. iya.
ini tuh kayak sci-fi ngarang gitu, maksudnya kan kalau kita nonton film sci-fi itu segala tindakan itu pasti ada sesuatu gitu ya. Ya nggak usah nonton sci-fi lah, nonton film gitu pada umumnya gitu. Nomor 4. Aku bingung ya. Jadi kan di sini Ari ini punya buku yang disimpan di gudang apalah gitu. Itu kapan dia nulisnya? Ketika dia udah pulang ke headquarter itu. Berarti kalau dia masuk nggak langsung di reset dong? Iya, masih ada kesempatan nulis dulu gitu. Atau mungkin dia nulis pas di luar sambil bawa buku itu. Loh kalau misalnya ini mengerikan itu nih si paguyuban ini nih. Paguyuban Love Inc. Kenapa nggak baru masuk langsung dicek-cek gitu nggak sih? Iya, bahkan di sini si Tiara mentato tubuhnya ya dengan cara yang itu ya, yang kayak di titik-titik gitu ya. Entah sandi lah sesuatu ya. Iya, pengen kayak memento lah ceritanya ditato gitu ya. Terus untuk mengingat, aku ternyata adalah Tiara gitu ya. Baru sadar lagi, umur kamu berapa? Aduh, aku nggak tahu. Nah ini pertanyaan selanjutnya. Ini udah pertanyaan berapa sih? 92 ya. Maksudnya ini tuh sedetail apa sih dihapus memorinya gitu ya? Iya. Itu kita juga nggak pernah tahu gitu. Ini tuh mekanisme alat, mekanisme teknologi yang dipakai di sini tuh kayak cuman gaya-gayaan doang, tapi kita nggak dikasih gitu hal-hal yang sebenarnya krusial kalau di film science fiction ya. Kita harus tahu gitu cuy. Di satu sisi kita kan diceritain sedark apa ya kan, gelap, ngeri, harus di reset kayak gitu kan, kan udah ngeri banget kan. Iyalah. Dengan kayak melanggar HAM cuy gitu. Tapi di satu sisi yang pun ini sih terepik sih adegan ini. Ketika si Tiara kejar-kejaran sama satpam. Itu kayak sumpah ya. Kayak nonton belum warkop ya? Warkop banget anjir. Jadi ini tuh mau dibikin ngeri apa lawak gitu. Jadi kayak antara ini mengerikan, tapi di satu sisi loh kok satpamnya gini banget ya sih? Iya, bener. Itu kayak aneh loh, nggak konsisten banget di situ. Iya, bener. Kayak dia bisa ngegaji 50 juta per orang, tapi dia nggak bisa gaji satpam, cuman 2 dong. Dan si Tiara itu di awal kayak ngeri banget nggak sih? Kayak wah steak dibuang, kue dibuang. Dia kayak rebel banget rebel gitu. Banget, terus dia tiba-tiba gini-gini dong. itu aduh pusing kepala aku sampai ini kenapa ya? Ini bukan salah Kelly Tandiono ya? Iya, ini karakternya itu mau digimanain? Iya, penulisan karakternya itu gimana? Karakternya itu kenapa? Dan lama loh kejar-kejaran itu yang dia bolak-balik sama security itu. Coba lu bayangin, lu bisa masuk ke ruangan bos Love Inc gitu ya, dengan cara mengendap-endap di kursi, di bawah kursi ya. Ruangannya udah dibikin seremang-remang mungkin gitu ya. Gua masih nerima lah itu ya. Terus nggak bisa cuy, lu muterin kursi meja depan bos lu gitu. Itu bos lu lagi gini nih, lagi main komputer depannya. Terus lewat di depannya. Lewat begini. Gelas jatuh pecah. Tolong ini gelas beresin. Terus keluar lagi aja si bangsat. Sebelum itu bahkan hari ini ngeliatin Marissa Anita ngetik password. Iya itu aneh sih. Dari angle di bawah jurang. Itu jadi kayak dia ngeliat di sini, keyboardnya di sini nih. Itu nggak mungkin banget bisa ngeliat password loh. Kadang kita di sebelahnya aja kalau ngetik password itu kita suka nggak tahu. Hari ini tuh udah mau kabur sama Tiara tuh udah 3 kali. Kalau udah tahu dia mau kabur berulang kali, kenapa sih nggak dijagain yang bener? Apa sih kepentingan mereka gitu? Iya. Urgensinya apa dipertahankan gitu. Ya? Ngapain sih gitu hari ini tuh kliennya presiden atau apa gitu ya? Maksudnya kan kalau kayak gitu gue jadi lebih paham gitu. Biarin, kabur masih banyak kayaknya mau kerja 50 juta sebulan ya. Aneh, sumpah. Iya, itu aneh sih. Hari ini sih, apakah hari ini ingin nge-hack Love Inc gitu biar jadi ngebebasin semua orang kayak di film Black Widow? Enggak juga kan gitu, kayak kalian semua terpengaruh aku akan bebaskan, enggak juga kan. Lihat hari ini hanya ingin mengenang memori dengan Mas Richard. Aku harus tahu memori aku dulu dengan cara tanya ke cowok itu. Tapi kamu jangan gegabah, kamu yang jangan gegabah. Iya, kamu kan yang gegabah, aku mah enggak. Terus besoknya hari ini nanya lagi olahraga gitu ya, di rooftop. Kamu siapa? Kamu pasti tahu aku ya. Ngomongin keras-keras gitu ya, bangsa. Ini siapa yang gegabah? Dan orang-orang langsung ngeliatin gitu. Langsung ngeliatin. Perasaan lu yang kemarin ngomong jangan gegabah. Itu aneh banget sih asli di situ. Padahal kemarin dia bilang temennya yang gegabah. Terus ada adegan mereka kayak menyusup lewat lubang angin. Itu tuh kayak wadidaw banget ya sih. Pertama kita bingung itu posisinya di sebelah mana kan. Karena yang pertama dia ngeliatin ada cowok lagi ngaca-ngaca ya. Terus ketawa-tawa gitu berdua. Terus udah
ngelewatin lagi. Tapi kayak ada yang berulang nggak sih lokasinya ya beloknya? Pastilah itu mah kelihatan. Terus aku sempat bingung, ini lubang anginnya dari atas apa dari bawah? Ternyata di bawah. Iya. Masuk ke kamar Marissa Anita. Iya. Tahu dari mana? Kenapa nggak dari dulu? Terus tau nggak kenapa mereka bisa masuk dengan aman? Karena Marissa Anita pingsan makan kue yang disediakan setiap malam. Iya. Kok bisa ditukar itu tuh? Iya. Oke, ini pertanyaan ke 302 ya. Ada kue yang katanya emang dimakannya terakhir biar para agen itu tidur gitu ya. Tapi kenapa Tiara bisa dengan gampangnya gitu ya? Yang pertama hari ini mau makan sama dia dijatuhin kuenya terus diinjak gitu ya. Nggak ada yang lihat gitu atau gimana gitu ya. Padahal setiap mereka makan ada yang dua gitu loh berdiri. Dan itu juga menimbulkan pertanyaan. Iya. Kenapa agen harus tidur? Kenapa harus tidur dengan bagus gitu? Apakah karena masalah kulit gitu, kecantikan, kesehatan gitu? Kenapa harus dipaksa pakai obat banget ya? Kenapa? Emang ada yang kayak tiap tengah malam brutal gitu bangun tiba-tiba main drum gitu? Siapa? Kenapa gitu ya? Iya. Kayak kenapa cuman memori Richard aja yang ada ya? Kenapa Ical nggak ada ya? Nah itu dia. Itu mungkin masih bisa diperdebatkan ya. Apakah ini kejadiannya setelah Love for Sale 1 dan sebelum Love for Sale 2 atau mungkin setelah Love for Sale 2 gitu ya. Kita nggak pernah tahu sih. Kalau gitu. di tengah berarti belum kabur dong? Iya, harusnya Setelah semuanya kali ya. Benar. Nah itu dia. Kita nggak tahu juga. Pertanyaan ke 242 kayaknya. Tadi padahal udah pertanyaan ke 300 ya, tapi kita mundur lagi nih. Karena itu tadi kelupaan. Iya, ngomongin tentang Love Inc gitu kan, di sini kan tagline-nya apa? Temukan kebahagiaanmu di sini. Iya. Tapi mukanya nggak ada yang bahagia loh. Nggak, soalnya hari ini kan sempat bimbang tuh pas di awal. Kayak kamu Kesini ngapain? mau apa? Nah, kesini mau ngapain? Terus kan dia langsung ngomong, sekarang saya ingin menemukan kebahagiaan, gitu kan? Berarti kan buat dia dong. Iya. Bukan buat klien kan, harusnya nggak sih? Tapi ternyata ya bahagia tiap orang relatif guys. Kalau aku sih berharap lupa ingatan aja gitu. Jadi biar Love for Sale dan Love for Sale aja gitu Iya. Hari ini tetap misteri aja lah. Biarkan hari ini menjadi hari ini gitu ya. Bodoh amat lah dia mau dilatih di tempat pembunuh bayaran gitu ya. Terus tiba-tiba jadi jagoan juga, gue mah nggak peduli. Ya udah, kalau kita taksi skor berapa nih untuk hari ini by Love Inc? 3,5 taksi sepakat. Sepakat, saya mengantar Anda sampai tujuan. Iya. Aku 2 aja lah ya. Sebenarnya karena sebagian besar aku kecewa sih. Iya sih. Sebagian besar ya, karena ini ngangkat spin-off dari film yang aku suka gitu. Iya benar. Kalau film yang gak gue suka mah bodo amat gitu ya. Kayaknya nonton juga enggak gitu. Tapi ini tuh karena dorongan terbesarnya itu gitu, karena ini Love for Sale gitu. Buat yang udah nonton hari ini by Love Inc, komen. Apakah kalian merasa ingin lupa ingatan juga setelah nonton ini, atau merasa oh enggak kok ini bagus ini benar-benar menjelaskan sih kecuali semoga kedepannya Visinema bisa memikirkan baik-baik lah ya kalau pengen mengekspand universe-nya. Coba digali lagi gitu. Kenapa harus dibuat, kenapa penting, kenapa harus ada gitu. Alasannya tolong lebih ini aja sih, lebih make sense aja sih gitu. Like, comment, subscribe, follow Instagram dan Twitter Snakrip. Dan juga beli kaos Snakrip. Linknya ada di deskripsi. Yes. Oke, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.